Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Eh. Motor tuh kok bisa jalan kayak gitu ya? Gimana ya? Kalau ngitung kecepatannya berarti pakai rumus fisika. Tapi rumus apa ya? Nggak tahu deh aku. Ku menangis. Dia nih bingung banget. Apa ya? Kalian tahu? Iya. Ya, Boleh itu nggak aku. jelasin aku? Ayo. Jadi gini dong, ini ya materinya tuh namanya Basic Equation for Motion Dimension. Yaitu ada yang average velocity-nya sama ada yang average acceleration-nya. Tuh. Average velocity ini apa? Average acceleration ini apa? Average velocity itu dia ngitungnya perubahan jaraknya delta x dibagi sama delta time-nya perubahan waktunya. Tapi kalau misalnya yang average acceleration itu dia perubahan kelajuannya dibagi sama perubahan waktunya gitu. Oh, jadi gitu. Jadi dibagi dua gitu. Iya. Nah, sekarang gimana nih cara ngitung average velocity yang distance sama time-nya? Aku nggak tahu. Kamu tahu nggak? Nah. Tuh, aku baru belajar nih. Kebetulan aku juga kan olimpiade fisika. Nah, jadi gini aku ada di sini aku sini deh. Contohnya kan ada nanya nggak sih gimana cara nyari distance sama time-nya? Kalau udah tahu cuman ini kan. Jadi gini, kita sini ada average velocity yang tahu kan tadi udah jelaskan Keisha. Nah, kita pakai rumus segitiga ini. Jadi kalau pengen nyari V, kita kan harus ngebagiin distance sama time kan seperti yang udah dijelasin Keisha. Kalau kamu pengen nyari X, kamu tuh bakal kaliin V dengan waktu. Jadi kali kesini gitu ya? Ya, perubahan kayaknya kan delta kan perubahan ya sudah dijelasin. Jadi gini nih rumusnya. Kalau kamu pengen nyarinya X dan cuma ada average velocity sama waktunya. Oh, jadi kalau cuma diketahui dua itu pakai yang ini. Kayak gitu. Nah, kalau yang pengen dicari itu tuh tapi yang diketahui cuma V kan, V dengan yang X. Jadi kalau distance sama velocity-nya, kalau kita pengen nyari itu kita harus kayak gini. Sebenarnya di sini agak aneh sedikit sih soalnya yang X di atas kasih V kan. Sebenarnya V-nya di atas, V-nya di atas, X-nya di bawah. Jadi kalau bisa diketahui dua itu kita cari yang ini. Jadi ya makanya. Oke, terus gimana lagi? Oh, ada lagi nih. Ini bagian acceleration. Aku kurang jago sih. Jadi Kenapa ya? aku tahu ide. Marcel. Nah, di sini nih Job, aku punya nih teman aku nih. Dia pokoknya pintar ada acceleration. Dia pintar banget. Jadi aku kan tahu nggak sih? Jadi aku sebenarnya kemana kan? Oke. Nah, jadi gimana Marcel? Jadi joki untuk mencari acceleration itu terdapat dua rumus. Yang pertama delta V dibagi delta T. Nah, rumus yang kedua untuk acceleration ada velocity final dikurang velocity inisial. Kalau yang diketahui kedua ini, lalu dibagi juga dengan delta T. Terus kalau yang diketahui velocity final, maka awalnya itu seperti ini. Velocity final dikurang velocity inisial sama dengan acceleration dikali delta T dijabarkan pindah ruas, jadinya V final equal V initial plus acceleration kali delta T. Karena yang awalnya minus V inisial ini pindah ruas jadinya V plus. Oh, karena pindah ruas nih, jadi dia plus. Kalau ini kan yang axle itu maunya restoration. Kalau ini yang kalau diketahui cuman velocity finalnya itu. oh, jadi gitu. Jadi gitu. Siap. Tapi kok rumusnya banyak banget sih, aku jadi bingung. Jadi simpulannya apa dari semua rumus ini? Aku nggak paham nih. Untuk kesimpulannya aku kurang paham karena aku juga mahirnya di bidang acceleration. Cuman aku ada kawan yang tahu kesimpulan dari semua rumus-rumus ini. Sebentar ya. Aku deh coba. A few moments later. Nah, aku dari sini sekarang Yopi. Sekarang aku mau jelasin kesimpulan dari
distance dulu ya. Nah, kalau distance ini dia rumusnya itu adalah velocity dikali sama delta time. Nah, kalau kita ingin mencari velocity, kita benarnya adalah distance final dikurang sama distance initial, lalu dibagi sama delta time. Terus kalau yang time, kita mencari time itu cara mengerjakannya adalah distance final dikurang distance initial, lalu kita bagi dengan velocity. Oh gitu. Firda, tapi kan yang velocity ini kalau diketahui semua kan gini rumusnya. Kalau kita cuma tahu time sama velocity, gimana nyarinya? Nah, kita pindah ke sini nih. Aku udah siapin rumusnya. Jadi caranya itu kita tinggal taruh aja, kita pindah ke sini yang kita tidak ketahui tadi, yaitu distance final dan distance initial. Lalu kita taruh di situ yang kita ketahui nih di sini, yaitu velocity dikali sama time. Terus kita tinggal aljabarin aja deh. Jadinya distance final sama dengan distance initial ditambah velocity dikali delta time. Oh gitu. Ternyata mudah juga ya teman-teman kalau udah dipelajari. Meanwhile. Tapi gimana ya acceleration? Soalnya Marcel tadi jelasnya cepet banget. Aku nggak paham nih. Boleh nggak jelasin? Boleh. Nah, kalau ada acceleration itu rumusnya ini nih Jompi. Acceleration sama dengan delta velocity dibagi sama delta time. Tapi delta velocity itu dibagi menjadi dua nih. Jadinya ini rumusnya. Jadi acceleration sama dengan final velocity dikurang initial velocity dibagi sama delta time. Itu rumus satunya tuh. Kalau yang ini apa? Nah, kalau ini ketika kita tidak mengetahui nilai dari final velocity sama initial velocity-nya. Ini caranya sama kok kayak yang di atas tadi, tapi bedanya ini kita ganti sama acceleration. Jadi dia rumusnya final velocity dikurang initial velocity sama dengan acceleration dikali sama delta time. Oh, sama aja ya tuh. Iya sih, tinggal diganti velocity sama ini. Nah, ini apa nih? Ada UU ini. Nah, ini adalah rumus simpelnya. Bisa kita jadikan seperti ini karena final velocity itu bisa menjadi F, dan kalau initial velocity itu bisa dirubah menjadi U. Jadi ini simpelnya. Gitu. Mudah juga ya. Emang Marcel aja nih yang jelasnya ribet. Makasih ya Firda. Sama-sama. Dadah. Bye-bye. Ternyata semudah itu yang ngitung jarak tuh kirain susah banget guys. Nah, mudah kan guys? Dari penjelasannya Keisha, Marcel, Akila, Firda, pasti kalian paham. Masa nggak paham sih? Ya udah deh, segitu aja dari kelompok kami. Kalau ada yang salah-salah minta maaf ya. See you. Maaf ya Mr. Abror, kami cuma yang ngelakuin vektor. Soalnya kan ada Mr. vektor aja. Iya. Skalar tuh agak gitu kayak jangkauan yang lain. Dadah.